Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 18. Melanggar prinsip dan menolong Naya. Berjalan dengan sempoyong, ia tengah berjuang keluar dari kerumunan yang ada di dalam grup. Tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan orang yang mengawasinya pun tidak menyadari apa-apa. Naya kini tengah berjalan dengan tubuh yang memanas. Ia begitu sangat gelisah. Keringat panas membajari tubuhnya. Mencoba keluar dari klub yang begitu sangat ramai. Daniel kini tidak memperhatikan Naya karena ada telepon masuk yang harus ia angkat. Dan Daniel berpikir kalau Mila akan mengawasi Naya. Tapi pemikirannya salah. Kebenarannya, Mila tidak mengawasi Naya sama sekali. Sebab Mila harus pergi ke toilet. Efek obat yang tercampur dalam minuman, Naya sudah mulai beraksi. Rasa panas menjelar di seluruh tubuhnya. Ada apa dengan tubuhku? Gumam Naya dalam hati dengan lirih. Naya sudah berhasil keluar. Ia berjalan di koridor hotel yang nampak sepi. Naya sudah tidak tahan. Ia harus mencari tempat untuk bersembunyi. Akal sehat Naya sudah mulai menghilang. Bahkan ia sekarang sedang mencari satu kamar hotel yang tidak terkunci. Aku mohon, tolong aku. Lirih Naya. Ia terus berjalan dengan sempoyong mencari kamar kosong. Dan untunglah perjuangannya tidak sia-sia. Kini Naya sudah menemukan kamar yang tidak terkunci. Naya segera masuk ke dalam dan menutup pintu kamar itu kembali. Cahaya lampu begitu terang menyinari isi kamar itu. Kamar yang nampak sepi tanpa ada seorang pun. Naya langsung melemparkan tubuhnya di atas ranjang. Ia berguling-guling menahan rasa panas di tubuhnya. Bahkan AC yang menyala tidak mampu untuk meredakan rasa panas di seluruh tubuhnya. Pekik Naya. Seseorang yang berada dalam kamar mandi mendengar pekikan dari Naya. Ia sedikit bingung, kenapa ada seseorang di dalam kamarnya. Karena penasaran, ia langsung keluar dari kamar mandi. Matanya membulat, ia begitu terkejut dikala melihat seorang wanita yang tengah berguling-guling di atas ranjangnya. Hei kau, siapa, kenapa? Sembarangan masuk kamar orang, pekiknya. Naya yang mendengar suara seorang pria, ia begitu terkejut sekaligus takut. Dalam kamar hanya mereka berdua. Jika pria itu mendekat, maka tamatlah riwayat. Naya tidak bisa melawan jika pria itu melakukan hal yang tidak kepadanya. Saat ini saja tenaganya sudah habis. Naya menoleh ke arah pria yang masih berdiri di depan kamar mandi. Memohon bantuan adalah hal yang penting untuknya sekarang. Naya tidak bisa memikirkan risikonya lagi. Tolong aku. Suara Naya terdengar begitu sangat seksi dan serak. Pria itu menatap wajah Naya dengan tajam. Ia seperti pernah melihat wajahnya. Dia, gumamnya, masih berpikir dengan keras. Astaga, gawat. Ini Daniel, mana? Pria itu mendadak panik setelah mengenali wajah Naya. Pria itu adalah Kevin, sahabat Daniel sedari kecil. Ia mengenal Naya karena Daniel selalu menunjukkan foto-foto Naya kepadanya. Dan Kevin juga yang sudah mengambil milik Dinda. Tunggu sebentar. Kevin gelagapan. Ia sangat panik melihat Naya seperti itu. Mengambil ponsel miliknya yang ada di atas laci dekat ranjang Naya. Tanpa berani melihat ke arah Naya, karena itu sangat berbahaya. Kevin tahu apa yang terjadi kepada Naya saat ini. Melihatnya yang begitu gelisah saja membuat bulu kuduk Kevin merinding. Menekan nomor Dania dengan cepat dan untunglah telepon darinya langsung diangkat oleh Daniel.
Gawat, calon istrimu. Ada apa dengan Naya? Daniel langsung memotong perkataan dari Kevin. Mata Daniel langsung menoleh ke sana kemari, mencari keberadaan Naya. Calon istrimu ada di kamarku. Ini gawat. Cepat kau ke kamarku, suruh Kevin. Apa? Bodoh. Daniel langsung mematikan sambungan teleponnya dan segera pergi menuju kamar Kevin. Daniel tahu di mana kamar Kevin. Maka dari itu, ia tidak perlu lagi bertanya di mana kamar Kevin. Sementara itu, pria yang memiliki rencana jahat kepadanya tengah marah. Pria itu kehilangan jejak Naya akibat telepon yang tidak penting dari anak buahnya. Pria itu menyuruh 5 anak buahnya untuk mencari Naya. Karena ia yakin Naya tidak akan bisa kabur kemana-mana. Sebab obat yang ia berikan memiliki dosis tinggi. Daniel baru saja tiba di depan pintu kamar Kevin. Dengan kasar, Daniel langsung menendang pintu kamar hotel itu. Brak! Betapa terkejutnya Kevin saat melihat pintu kamarnya didobrak oleh Daniel. Wajah Daniel begitu dingin. Matanya tajam seperti elang menatap ke arah Kevin. Kemudian beralih ke arah Naya yang tengah terbaring tak berdaya di atas ranjang. Daniel segera menghampiri Naya. Tak lupa pintu kamar yang kembali ia tutup. Ada apa dengannya? Kenapa dia ada di kamarmu? Tanya Daniel dingin. Daniel duduk di sisi ranjang. Ia mengelus kepala Naya lembut. Nanti saja aku jelaskan. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Dan sepertinya calon istrimu itu membutuhkanmu. Jelas Kevin. Aku keluar dulu. Silakan nikmati permainannya. Lihat Kevin cengengesan. Kau? Kesal Daniel. Karena tidak ingin lama-lama lagi, Kevin langsung saja berlari, pergi keluar, meninggalkan mereka berdua. Merasakan sentuhan lembut, membuat Naya semakin gelisah. Naya sudah tidak sadar, ia kini dikendalikan oleh obat itu. Naya beranjak duduk, ia bergelunyut di tubuh Daniel. Daniel sadar, ada yang tidak beres dengan calon istrinya itu. Tolong aku, ucap Naya, diiringi kecil yang tak sengaja keluar dari mulutnya. Daniel begitu kebingungan melihat Naya yang sekarang tidak bisa dikendalikan. Bahkan Naya kini dengan perlahan membuka baju yang ia kenakan sekarang. Daniel tidak ingin melakukannya sebelum menikah. Tapi sekarang, calon istrinya membutuhkan pertolongannya. Daniel pria dewasa, tentu saja ia juga akan tergoda. Apalagi sekarang, ia melihat begitu sangat jelas 2 gunung yang kencang itu. Kau sendiri yang menggodaku, maka jangan salahkan aku, ucap Daniel dengan seringnya jahatnya. Kini prinsip Daniel sudah hancur saat melihat lekukan tubuh calon istrinya dengan sangat jelas. Tanpa menunda lagi, Daniel langsung menikam Naya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.